warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lupi Mitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi IPS di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Pada hari ini, tanggal 14 Desember 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara daring. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara Ibu terdengar? Dengar, Bu. Baik. Jaringan aman ya di sana? Aman. Oke, baik. Bisa kita mulai ya? Aman, Bu. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar anak-anak kelas 7A? Baik, Sehat Bu. ya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik, agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan siapa yang pimpin doanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, Bu. Oke, baik. Kita tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, Ibu juga sudah cek Google Classroom. Alhamdulillah sudah diisi semua absennya ya. Iya, sudah, Bu. Ya. Walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita harus tetap selalu semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran ya, agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, agar kita lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Silakan Emil. Semangat. Oke. Mantap sekali ya. Baik, ada yang masih ingat materi apa pada pertemuan sebelumnya? Kemarin kita membahas interaksi antar ruang, Bu. Ya, betul. Coba kita lihat dulu gambar ini ya. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan pada gambar tersebut? Siapa yang bisa jawab? Pamitan dengan orang tua, Bu.
Ya. Diskusi dan bermain sama teman-teman, Bu. Ya, yang ini ya. Terus ada lagi? Bersalaman kepada orang tua. Ya, bersalaman kepada orang tua. Ya, betul ya. Pernah tidak kalian mengalami hal pada gambar? Pernah, Bu. Pernah ya. Nah, apa ada di sini yang tidak pamitan sama orang tuanya kalau mau pergi sekolah? Ya, alhamdulillah ya. Berarti kalian adalah anak-anak ibu yang baik, anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, apakah gambar ini termasuk interaksi? Iya, termasuk, Bu. Iya, betul ya. Gambar ini termasuk interaksi. Nah, dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi. Dari bangun tidur sampai kembali tidur. Nah, pastinya kita melakukan interaksi dengan orang tua, dengan teman sekolah, dengan tetangga. Nah, karena manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, hal ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu interaksi sosial. Nah, sekarang kalian bisa cek Google Classroom ya. Ibu sudah mengirimkan soal pretest agar kita dapat mengetahui sejauh mana pengetahuan kita mengenai interaksi sosial sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ini. Nah, silahkan dijawab. Ibu kasih waktu 3 menit saja ya, cukup. Baik, Bu. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kalau sudah, kita lihat di sini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menelaah pengertian interaksi sosial dengan tepat, kemudian memerinci syarat terjadinya interaksi sosial dengan benar, memerinci syarat terjadinya interaksi sosial pada masa COVID-19, selanjutnya menganalisis proses interaksi sosial pada masa pandemi COVID-19 dengan benar, kemudian menyajikan hasil diskusi kelompok tentang interaksi pada masa pandemi COVID-19 dengan kreatif dan menarik. Nah, kemudian menunjukkan sikap religius, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, yang pertama ini, langkah yang pertama, stimulasi. Stimulasi ini nanti Ibu akan memberikan stimulasi berupa gambar kepada kalian. Nah, kalian akan mengamati gambar tersebut. Nah, kemudian selanjutnya identifikasi masalah. Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan informasi dan pertanyaan terkait gambar yang sudah diamati. Nah, kemudian selanjutnya pengumpulan data. Tahap ini kalian akan mengumpulkan informasi melalui sumber-sumber yang relevan atau jawaban atas pertanyaan yang kalian telah berikan tadi. Nah, kemudian tahap pengumpulan data, kalian dapat berdiskusi dengan teman dan menuliskan jawabannya di LKPD yang sudah Ibu siapkan, lalu membuat mind mapping-nya. Nah, kemudian tahap selanjutnya verifikasi atau pembuktian. Ini kalian akan presentasi nanti hasil diskusi kelompoknya. Nah, kemudian generalisasi. Generalisasi ini atau menarik kesimpulan. Nah, kita akan bersama-sama menyimpulkan tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari. Oke, baik. Adapun manfaat pembelajaran ini agar kita dapat mengetahui cara berinteraksi dengan baik pada masa pandemi COVID-19, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, kemudian dapat menjalin dan mempererat hubungan walaupun jarak jauh.
Nah, adapun penilaian yang akan kita lakukan yaitu yang pertama penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini Ibu akan menilai bagaimana sikap kalian pada proses pembelajaran. Nah, yang kedua penilaian pengetahuan. Ibu akan memberikan soal yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas dan kalian akan menjawab soal tersebut agar kita dapat mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini. Nah, kemudian penilaian keterampilan. Ibu akan menilai hasil diskusi kelompok, baik itu dari presentasi kalian maupun hasil mind mappingnya. Bagaimana sampai sini, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran? Tidak ada, sampai ini sudah paham. Baik, masih semangat ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Harus tetap semangat ya. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan nilai yang bagus ya. Amin. Oke, baik. Kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah mengirimkan materi interaksi sosial pada aplikasi Google Classroom. Apakah sudah dibaca dan dipelajari? Oke, sudah ya? Baik, kalau sudah, coba kita kembali ke gambar. Nah, perhatikan gambar ini. Kemudian, nah ini juga gambar berikutnya. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Itu tentang COVID-19, Bu. Ya, terus selanjutnya ada lagi? Itu orang sedang berinteraksi sesama teman, Bu. Ya. Ada lagi? Kalau yang satunya ini orang sedang mengikuti pembelajaran secara online, Bu. Betul tadi yang yang kalian katakan bahwa memang kondisi pada pandemi COVID-19 ini seperti pada saat ini banyak mengubah cara interaksi sosial pada masyarakat kita. Nah, baik, kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan tidak terkait gambar ini? Oke, Ibu catat ya. Tadi pertanyaan pertama apa? Bagaimana interaksi sosial pada masa pandemi COVID-19? pada masa pandemi COVID-19. Ya, oke. Silakan yang kedua, ada lagi? Ya, silakan Amelia. Apa syaratnya internasional pada 9 pada masa COVID-19. Oke, selanjutnya nomor 3 ada? Siapa Saya, lagi? Bu. Ya, silakan. Apa contoh interaksi sosial pada masa COVID-19? Pada masa COVID-19. Oke, Ibu bacakan ya. Yang pertama, bagaimana interaksi sosial pada masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apa syarat terjadinya interaksi sosial pada masa COVID-19? Nah, yang ketiga, apa contoh interaksi sosial pada masa COVID-19? Oke, baik, dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini terkait interaksi pada masa pandemi COVID-19, coba kalian buka LKPD 1, kalian bisa menjawab pertanyaan di situ. Nah, dengan melihat materi yang telah Ibu berikan sebelumnya, atau sumber-sumber lainnya. Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman di ruang breakout room yang sudah Ibu berikan. Nah, silakan langsung
join di kelompoknya masing-masing ya. Nah, kemudian silahkan dikerjakan selama waktu 20 menit ya. Jika ada yang membingungkan, bisa tanya Ibu. Nanti Ibu akan bergantian mampir ke breakout room kelompok kalian masing-masing. Ya, baik Bu. Ya. Baik. Oke ya. Kelompok 1 kita sudah berada di breakout room kelompok 1. Nama kelompoknya apa nih? Anggur ya. Nah, bagaimana kelompok 1? Apa ada kesulitan? Ada Bu. Boleh tidak kami pakai sumber yang ada di internet untuk menjawab pertanyaan ini Bu? Ya, boleh. Kalian bisa mengambil dari sumber mana saja. Nah, dari internet dan termasuk materi yang sudah Ibu kirimkan itu juga bisa digunakan. Jadi lebih banyak sumber, lebih bagus. Ya, kelompok 1. Ya Bu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas. Oke, sudah jelas ya? Nanti kalau ada yang membingungkan, kami tanya lagi Bu. Oke, baik. Ibu ke kelompok sebelah ya. Baik, Kalian Bu. dilanjut diskusinya. Oke, Ibu sudah di room 2 nih. Kelompok 2 ya. Kelompok apel. Bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Ini lagi diskusi, Bu. Hampir selesai. Bu, tinggal sedikit lagi. Ini lagi proses membuat mappingnya. Oh, oke deh. Semangat ya. Silakan dilanjut diskusinya ya. Ya Bu. Kalau menurut aku mappingnya dikasih 3 warna saja. Ya, bagian cabangnya diaktif 3 warna, di bagian judulnya 1 warna saja. Boleh itu, aku setuju. Baik, dilanjut lagi ya diskusinya sampai mind mappingnya selesai. Ibu ke kelompok sebelah lagi. Ya Bu. Oke, baik anak-anak, kita sudah berada di room besar lagi. Nah, selanjutnya kegiatan presentasi ya. Nah, sebelum kita presentasi, belum kita tepuk semangat dulu ya. Silakan Amelia, silakan tepuk semangatnya, dipimpin semangatnya. Semangat. Oke, mantap. Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan. Ya, Bu. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hasil diskusi kelompok kami tentang proses interaksi sosial pada masa pandemi COVID-19. 1. Yang pertama, bagaimana proses sosial COVID-19? Adanya kebijakan pembatasan sosial menyebabkan pembatasan interaksi manusia secara interaksi sosial, tatapan muka itu secara menjadi dan terarah aktivitas komunikasi media sosial. Yang kedua, apa perbedaan kehidupan normal COVID-19? Ada perbedaannya. Ada pada masa kontak sosial secara langsung seperlunya dilakukan
Kemudian cara melakukan kontak sosial secara langsung harus mengikuti pada masa pandemi orang komunikasi menggunakan alat dan masih banyak aplikasinya. Tiga, contohnya seperti yang dilakukan saat ini pembelajaran jarak jauh, mengajar pada kejuruan, juga meeting. Saya Silakan. kan tadi katanya kita boleh melakukan kontak sosial secara langsung pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, itu contohnya seperti apa ya? Ya, boleh, tapi harus mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, tidak bersentuhan, menjaga jarak. Boleh saya kasih saran tidak? Boleh dong. Menambahkannya, ini bedanya dengan kondisi normal. Kalau biasanya kita ketemu bebas-bebas saja, semenjak ada corona ini ada perubahan pada interaksi sosial. Ya, masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ogi dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami tentang proses interaksi sosial pada masa pandemi COVID-19. Oke. Silakan Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ogi dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang proses interaksi sosial pada masa pandemi COVID-19. Bagaimana proses interaksi sosial pada masa COVID-19? Adanya pembatasi interaksi sosial, orang menjadi berkurang melakukan kontak sosial secara langsung. 2. Apa perbedaan cara interaksi sosial kehidupan normal dengan COVID-19? Ada perbedaan ada pada kontak sosial. Pada kondisi COVID-19 adanya pembatasan sosial, sedang keadaan normal kita bebas melakukan kontak secara langsung. Contoh, seperti yang kita lakuin ini, saya sering video call di aplikasi kepada teman untuk menanyakan tugas. Silakan yang mau menanyakan. Saya Abu. Bagaimana dengan cara terjadi interaksi sosial yang luar, yaitu komunikasi, apakah tidak ada perbedaan antara keadaan dengan keadaan COVID-19? Ya, tidak ada perbedaan karena komunikasi itu proses pesan dan yang disampaikan pesan dapat diterima melalui secara langsung atau tidak langsung. Ini kita sekarang banyak menggunakan alat bantu seperti begitu. Oke, baik. Kita tadi sudah mendengarkan presentasi, kemudian sudah ditanggapi dari kelompok yang lain juga ya. Ini presentasinya juga sudah bagus. Kita beri tepuk tangan dulu buat yang presentasi. Oke. Ya, ini coba kita lihat video yang akan Ibu putarkan ya. Bentar Ibu share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas interaksi sosial pada masa COVID-19. Interaksi sosial tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia. Di dalam kehidupannya, manusia selalu berinteraksi dengan orang lain untuk saling mengenal dan mempengaruhi. Interaksi sosial itu sendiri adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Lantas, bagaimana interaksi sosial pada masa COVID-19? Sebelum membahas mengenai interaksi pada masa COVID-19, ada baiknya kita mengenal apa itu COVID-19.
COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang ditemukan. COVID-19 diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius. COVID-19 dikategorikan sebagai sebuah pandemi. Pandemi adalah sebuah fenomena di mana sebuah penyakit menyebar dalam skala global. Hampir seluruh negara di belahan bumi ini terjangkit pandemi COVID-19. Pandemi ini membuat masyarakat semakin panik dan cemas karena sampai saat ini kasus positif COVID-19 terus bertambah. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kelumpuhan kesehatan, ekonomi, pendidikan, sampai kepada cara berinteraksi di masyarakat. Hal ini disebabkan karena virus ini tak kasat mata. Hanya dengan bersentuhan saja orang bisa tertular, sehingga perlu diperhatikan cara berinteraksi yang baik pada masa pandemi COVID-19. Salah satu caranya yaitu menjaga jarak dengan manusia lainnya atau yang disebut dengan social distancing. Pengurangan interaksi sosial melalui social distancing guna mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih meluas, seperti melakukan pembatasan penggunaan fasilitas umum dan menjaga jarak interaksi. Masyarakat diminta untuk berdiam diri di rumah dengan melakukan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan tidak melakukan aktivitas ke tempat-tempat keramaian guna memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini juga menyebabkan pembatasan komunikasi manusia secara interaksi kontak sosial menjadi berkurang dan terarah pada aktivitas komunikasi di media sosial. Misalnya, kita tetap bisa berhubungan dengan orang lain walau dari jarak jauh, sehingga tetap terjaga silaturahmi di antara kita dengan orang-orang tersayang. Selain melalui pesan, kita juga bisa memanfaatkan teknologi komunikasi melalui video call. Dengan demikian, kita tetap bisa berinteraksi dengan bertatap muka langsung. Selain itu, ada beberapa cara yang efektif untuk diterapkan ketika sedang berinteraksi pada masa COVID-19, yaitu 1. Gunakan masker setiap keluar rumah. Yang kedua, biasakan untuk selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Yang ketiga, gunakan hand sanitizer setelah selesai beraktivitas. Yang keempat, sebisa mungkin hindari bersalaman dengan orang lain. Yang kelima, tetap jaga jarak dengan orang lain. Sekian video kali ini. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah menyaksikan videonya bersama-sama ya. Video yang sudah kita lihat tadi terkait interaksi sosial pada masa COVID-19. Nah, sebelumnya coba kita perhatikan gambar ini ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, siapa yang bisa menjawab apa itu interaksi sosial? Saya, Bu. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke, wah betul sekali ya Adib. Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke, nah selanjutnya ini ada syarat terjadinya interaksi sosial. Nah ini ya, yang pertama ini kontak sosial. Tadi juga sudah dijelaskan dari presentasinya bahwa syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, kontak sosial. Nah kontak sosial ini bisa secara langsung, bisa juga kontak sosial secara tidak langsung. Nah ini bisa kita lihat perbedaannya di mana langsung dan tidak langsung. Nah, langsung ini kan bertatap
bertemu secara langsung melakukan kontak fisik. Nah, sedangkan yang gambar yang kedua ini komunikasi atau kontak sosialnya ini secara tidak langsung menggunakan alat bantu seperti handphone atau telepon. Nah, yang kedua ini ada komunikasi. Komunikasi ini merupakan proses menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain. Nah, jadi proses interaksi sosial itu sendiri ini tidak akan bisa terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan yang namanya kontak sosial dan komunikasi. Jadi harus ada kontak sosial dan komunikasi barulah terjadinya proses interaksi sosial. Oke, nah namun dengan adanya COVID-19 ini adanya pembatasan sosial yang menyebabkan berkurangnya interaksi sosial secara langsung ya. Nah, jadi banyak interaksi sosial itu dilakukan secara tidak langsung. Nah, benar tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah dampak dari COVID-19. Dengan adanya COVID-19 merubah sistem pembelajaran menjadi serba online, sehingga komunikasi itu banyak dilakukan secara tidak langsung. Nah, kemudian ada juga yang kita juga bisa melakukan kontak sosial secara langsung. Namun harus tadi yang dibilang kelompok 1, kita boleh bertemu dengan teman, namun kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus memakai masker, kemudian menjaga jarak dan tidak bersentuhan seperti itu, agar kita semua terhindar dari yang namanya COVID-19. Baik, sampai sini masih ada yang belum dipahami terkait interaksi sosial? Tidak ada, Bu. Sudah Jelas. Sudah jelas. Baik, kalau tidak ada, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Manusia tidak bisa lepas dari interaksi sosial karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Syarat terjadi interaksi sosial ada 2, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Pada masa pandemi COVID-19, setelah merubah cara interaksi sosial pada kehidupan masyarakat. Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, masyarakat melakukan social distancing, menjaga jarak dengan manusia lainnya. Syarat terjadinya interaksi pada masa COVID-19 adalah kontak sosial secara langsung dan menjaga jarak, tidak bersentuhan fisik. Adanya kontak sosial secara tidak langsung. Ini yang paling sering dilakukan. Interaksi sosial dilakukan menggunakan berbagai media. Baik, tepat sekali ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk yang memberikan kesimpulan, Clara. Iya, bagus sekali ya. Memang jelas. Suara apa itu? Ya, memang jelas ya, memang ada perbedaan antara interaksi sosial keadaan normal dengan keadaan sekarang COVID-19. Kita harus berhati-hati dalam melakukan kontak sosial agar terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Nah, baik, sekarang kalian bisa mengerjakan soal yang telah Ibu kirimkan di Google Classroom agar setelah melakukan pembelajaran ini, kita tahu sejauh mana pemahaman materi ini. Nah, silakan langsung dikerjakan ya. Siap, Bu. Sudah selesai? Nampaknya Ibu Sudah, cek Bu. Ya, nampaknya di Google Classroom Ibu cek sudah selesai. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Presentasinya tadi semua sudah bagus. Kalau menurut kalian bagaimana pembelajaran kita hari ini?
Senang sekali, Bu. Ya, alhamdulillah. Apakah ada hambatan pada saat proses pembelajaran? Ya, saya Bu. Tadi pensil warna saya banyak yang hilang, jadi mapping kurang bagus. Tapi nanti kita bisa mapping lagi ya Bu. Asik soalnya. Oke, ya, nggak apa-apa ya Indri, nanti hati-hati menyimpannya. Oke, jika kalian suka, pembelajaran selanjutnya nanti kita akan bikin mind mapping lagi. Nah, nanti jangan lupa dibaca materi pada pertemuan berikutnya ya, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, akan Ibu kirimkan ke Google Classroom nanti materinya ya. Ya, Bu. Ya Oke. Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doanya. Baiklah, kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih ya. Sampai bertemu lagi. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan ya, demi kebaikan kita bersama di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.